kekuatan sehingga kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Engkau tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap sehat, tetap kuat untuk kami boleh beribadah Tuhan. Memuji nama-Mu yang kudus Tuhan, memuji nama-Mu yang besar Tuhan, memuji nama-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat kesehatan yang diberikan buat kita semua, amin. Banyak saudara kita yang sedang sakit, tapi mari pagi hari ini kita mau tetap semangat antusias memuji Tuhan. Karena hanya Dialah juru selamat kita, karena hanya Dialah yang patut kita sembah dan layak kita puji. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian kita, hanya Engkau Tuhan juru selamatku, dan hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Aku
Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih karena Kau sudah mempedulikan setiap kami Tuhan. Ketika orang lain tidak mempedulikan kami Tuhan, Engkau datang kepada kami. Terima kasih. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus yakinlah masih tetap ada pengharapan di dalam Yesus. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Yakinlah bahwa di tempat ini engkau akan mendapatkan jawaban. Di dalam hadirat Tuhan kau dipuaskan. Sebab Yesus, hanya Yesus jawaban dalam kehidupan kita. Oh,
kepastian. Mari engkau yang butuh harapan, panggil nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku Mari saya jemput semua yang membangkit berdiri, katakan hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi jawaban atas setiap kami Tuhan. Engkau telah menjadi pengharapan kami Tuhan. Engkau telah menjadi kepastian kami Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku. Kami percaya bahwa apa yang kami nyanyikan dan katakan pagi hari ini bukan karena kami mendengar dari orang lain, tetapi inilah kesaksian kami, inilah pengalaman pribadi kami, inilah pengalaman dan kekayaan iman di dalam Tuhan, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada jawaban, ada kepastian, dan ada pengharapan. Karena itu biarkan kami terus ada di hadirat-Mu, karena kami tahu bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, maka hati kami menjadi tenang. Biarkan sebentar kami dengar firman-Mu, sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi dan shalom semuanya. Iya, dalam suasana yang berbeda karena sejak seminggu ini memang ada banyak yang sakit, ada banyak yang lemah keadaannya, termasuk sebenarnya kami sekeluarga. Tapi bersyukur Tuhan sudah menolong ya. Saya sudah jauh lebih baik, walaupun kalau bilang total juga belum. Panas enggak saudaraku, tapi hanya tinggal geliang-geliangnya gitu. Kadang-kadang ini kepala ini terasa ringan gitu, dan kemudian selera makan belum pulih. Tapi enggak panas sih saudaraku, panas cuma sehari selesai, dan kita enggak tahu, saya enggak tahu itu apa saudaraku ya. Dan kami ini hampir tidak pernah ke dokter, bukan karena anti dokter, tetapi memang kita biasa penyakit itu ya minum obat-obat. Saya cuma minum Panadol saja 3 biji dan kemudian berapa hari menjadi baik ya. Hari Jumat sudah ke Jogja dan kemarin kami ke Kutoarjo. Bu Febe belum bisa ikut karena memang masih lemah. Selamat buat Gideon Ardi yang sudah melangsungkan lamaran kemarin ya. Puji Tuhan ya, lamaran. Jadi Ardi dan Levita untuk posisi sekarang, kalau seperti mobil itu sudah resmi plat hitam, tapi belum lunas. Nah, gitu ya. Nanti lunasnya ketika pernikahan bulan Juni direncanakan. Dan ketika mereka merencanakan menikah, mereka mengambil hari libur karena Levita seorang guru
Dan dipilihlah hari libur yang kira-kira sekolah sudah libur tanggal 19 Juni. Dan ketika mereka lapor kepada saya tanya, kamu tahu enggak 19 Juni itu ulang tahun Tante Febe. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi di ulang tahun Bu Febe nanti mereka akan melangsungkan pernikahan ya. Dan kita bantu doa tentu untuk itu. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak yang bertanya juga, apakah Natal kita bagaimana, tanggal berapa? Nah, saya sudah umumkan di kebaktian sore minggu lalu, tetapi kebaktian pagi belum. Jadi saya menyampaikan bahwa saya memutuskan untuk kita tidak beribadah Natal bersama-sama. Kita tidak beribadah Natal dengan bertemu dan berkumpul. Saya sedang memikirkan apakah online saja, setengah jam saja nyanyi satu pujian, saya memberikan pesan Natal Bapak Ibu bersama dengan keluarga, kumpul di rumah, dan kemudian melihat siaran setengah jam saja hanya pesan-pesan Natal, dan Bapak Ibu nikmati Natal bersama dengan keluarga. Begitu ya. Kenapa begitu? Karena sebelum Corona, karena Januari tahun ini kan belum ada Corona, saya sempat berpikir bahwa kayaknya Natal ini mulai tahun ini harus 2 kali. Karena jemaat kita terus bertambah dan ruangan kita sudah mulai kewalahan ya, nggak muat. Jadi saya Januari itu sudah sempat berpikir Natal tahun ini kayaknya sudah mulai perlu 2 kali. Karena biasa kita sekali dan empet-empetan, suk-sukan gitu kan saudaraku. Jadi kayaknya 2 kali lah supaya lega, supaya nyaman. Dan tiba-tiba ternyata Maret muncul Corona dan kemudian kita harus jaga jarak seperti ini ya. Saya pikir kalau tidak jaga jarak saja kita harus 2 kali Natalan ya dengan ruangan seperti ini. Apalagi kalau kita jaga jarak bisa-bisa kita harus 3 kali Natalan. Nah itu tentu repot sekali. Jadi saya berpikir kita tidak akan bertemu di tanggal 25 Desember di ruangan ini, tapi kita akan bertemu secara online. Dan kita akan ketemu tiap minggunya saja. Saya memilih untuk Natal itu kita di rumah masing-masing, tetapi minggunya bisa tetap jalan ya. Daripada kita rame-rame memaksakan ibadah Natal, kemudian terjadi sesuatu dan hari minggunya justru kita malah tidak bisa beribadah bersama-sama. Jadi saya memilih untuk kita hari Minggu tetap bisa beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Pagi hari ini, kebaktian ini juga disiarkan secara langsung melalui siaran langsung Facebook ya. Dan kalau Bapak Ibu semuanya saudaraku yang di tempat ini sehat, katakan sama-sama puji Tuhan, haleluya. Ya, yang di rumah, yang beribadah di rumah bersama dengan keluarga, ini nggak biasanya kan minggu pertama tuh biasanya di sini penuh, di bawah juga penuh saudaraku ya. Tapi kalau kosong-kosong begini memang ini situasinya kita berbeda. Ya, saya percaya yang di Gereja Bakti dan yang di rumah, saya berdoa supaya kita satu frekuensi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama satu frekuensi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke, ke PowerPoint saya. Firman Tuhan pagi hari ini saya nggak lama supaya kita bisa lebih lama nyembah Tuhan. Karena ini situasi yang berbeda, saudaraku ya, situasi yang berbeda. Ada banyak yang sakit, mau ke dokter ternyata penuh, ditolak saudaraku. Dan kita mau ke dokter, segala dokter saja. Dan kita akan melihat paradigma kelemahan. Bagaimana seharusnya kita melihat kelemahan dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Dan bagaimana solusi dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan. Sikap Tuhan terhadap kelemahan dari anaknya. Next. Yang pertama, hanya 3 hal saja. Yang pertama, yuk kita baca sama-sama. Poin yang pertama, 1, 2, 3. Tuhan mengatasi kelemahan. Realnya bagaimana ketika Tuhan mengatasi kelemahan? Ya, next. Matius 4 ayat yang ke-23. Mari baca sama-sama. Yang bahasa Yunaninya nggak usah dibaca ya, bahasa Indonesianya saja. 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Alkitab berkata Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam kemanusiaannya dia tidak maha hadir. Ketika dia jadi manusia dia harus keliling karena dia nggak maha hadir sebagai manusia. Tetapi hari ini kehadiran Yesus melalui Roh Kudus maha hadir. Dia nggak perlu keliling, karena itu Roh Kudus yang ada di Gereja Bakti, saya percaya juga Roh Kudus yang ada di rumah tangga anak-anak Tuhan. Yang di rumah katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus juga ada di rumahmu. Dia tidak perlu berkeliling karena dia sekarang maha hadir. Ketika Yesus berkeliling, ia mengajar dalam rumah ibadat. Dan apa yang diajarkan, apa yang diberitakan adalah Injil Kerajaan Allah. Artinya kerajaan Allah itu proklamasi bahwa Allah punya kerajaan. Karena bumi sudah diserahkan kepada kerajaan iblis, kerajaan setan. Dan ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah, itu artinya dia sedang berkata, kerajaan setan minggir. Nah gitu ya. Kerajaan iblis enyah. Karena aku datang untuk menegakkan kerajaan Bapa, kerajaan Allah. Dan ketika pemberitaan tentang kerajaan Allah itu disampaikan, maka itu disertai dengan sebuah demonstrasi melenyapkan penyakit dan kelemahan. Nah sekarang kita mau belajar apa bedanya penyakit dan kelemahan. Dalam bahasa Yunani penyakit dipakai kata nosos, kelemahan dipakai kata malakia. Dan kata melenyapkan itu dipakai kata terapeuo. Dari kata ini muncul kata terapi. Itu menunjukkan bahwa Yesus dokter segala dokter. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah terapis dari segala terapis. Terapeuo, Yesus melenyapkan, Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan dengan melayani. Karena terapi itu juga dalam satu ayat diterjemahkan dengan melayani. Apa penyakit, apa kelemahan? Next yang berikutnya, saya memperbandingkan beberapa terjemahan Alkitab. Dalam terjemahan Alkitab Jawa, penyakit dan kelemahan itu dibedakan dengan kata leloro dan memolo. Marasake menyembuhkan, sarupane leloro. Berbagai-bagai penyakit, lan sarupane memolo. Nah saya nggak akan bahas antara leloro dan memolo, tapi kita akan lebih bahas kepada perbedaan dalam Alkitab New King James Version, NKJV. Healing all kinds of sickness and all kinds of disease. Jadi kata penyakit dan kelemahan itu dibedakan dengan kata penyakit itu sickness dan kemudian kelemahan itu disease. Apa bedanya sickness dengan disease? Sickness itu penyakit ringan. Jadi kalau kita merasa badanku kok nggak enak ya, badanku kok nggak fit ya, badanku itu kurang sehat, tapi aku nggak ngerti kenapa ya, pokoknya nggak nyaman aja badanku. Itu sickness. Dan itu temporer, tidak berlangsung terus menerus. Kadang-kadang datang sembuh, nanti sakit lagi, begitu kan saudaraku. Itu sickness dan jangka waktunya tidak lama. Nah ini yang diterapi oleh Yesus. Dan kemudian disease itu penyakit berat. Berlangsungnya lama dan susah sembuh. Nah artinya dalam hidup lebih real lagi, sickness itu mungkin jenis-jenis penyakit seperti flu, begitu kan saudaraku, batuk, pilek, demam, kan itu temponya singkat saja dan cepat disembuhkan, tidak lama. Tetapi ada jenis-jenis penyakit berat
yaitu disease, tumor, kanker, saudaraku. Saya nggak tahu corona masuk yang mana nih saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Karena ya memang 14 hari sembuh, tapi efeknya itu saudaraku ya, efeknya itu penyakit berat. Tetapi kesimpulannya adalah Yesus melenyapkan penyakit dan kelemahan. Sickness dan disease, leloro dan memolo, disingkirkan, diatasi, diterapi semuanya oleh Tuhan. Artinya mau ringan, mau berat, Tuhan berkuasa. Yang setuju katakan amin, haleluya ya. Bilang sama-sama, tidak ada penyakit yang berat buat Tuhan, haleluya. Iya, karena penyakit namanya penyakit, mau sickness atau mau disease sama-sama nggak enak saudaraku, begitu kan? Kemarin hari Sabtu ke Kuto Arjo itu punggung saya ini masih pegel-pegel gitu rasanya, begitu ya, dan kemudian masih agak geli-geli yang sedikit begitu kan, tapi demi Ardi saudaraku kan, jadi saya tetap ke sana, tetap nggak nyaman saudaraku, tetap nggak enak, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan saya berkuasa atas semua apa yang saya alami. Dalam terjemahan AYT itu Alkitab yang terbuka, kata kelemahan itu dipakai segala macam kesakitan. Jadi artinya mau yang ringan, mau yang berat, Tuhan atasi semuanya. Amin. Mau karena virus atau bukan karena virus, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Karena ada penyakit yang terjadi bukan karena virus. Tidak semua penyakit dari virus, Bapak Ibu. Ya, tidak semua penyakit itu dari virus. Penyakit seperti misalnya stroke, saudaraku, stroke bukan karena virus. Stroke itu karena timbunan yang berlebih dalam tubuh kita, zat-zat yang kelebihan dalam tubuh kita, sehingga kemudian mengganggu kerja organ tubuh, dan kemudian organ tubuh itu menjadi lemah berfungsi atau gagal berfungsi. Jadi tidak semua penyakit dari virus. Kanker, saya nggak tahu kanker itu virus atau tidak, tetapi ada sebuah penelitian saya pernah baca, kanker itu sebenarnya berawal dari sel tubuh yang memberontak. Jadi dalam tanda kutip, sel tubuh tetapi kemudian dia memberontak terhadap tubuh, dan kemudian dia mencemari dan menjalar yang lain, dan kemudian terjadilah kanker. Segala macam kesakitan diatasi oleh Tuhan Yesus. Dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama dipakai kata terjemahannya aib tubuh. Dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari kelemahan itu diterjemahkan dengan cacat. Nah, kalau cacat kan bukan virus. Dan artinya begini, ketika Tuhan berkeliling Galilea, ketika Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit, maka ada orang sakit yang sakit ringan, sakit berat, sakit karena virus maupun cacat. Katakan sama-sama, Tuhan kita dahsyat, haleluya, puji Tuhan ya. Segala macam kesakitan. Dalam terjemahan Alkitab MILT dikatakan kelemahan tubuh. Ya. Nah, next. Rupanya ayat itu oleh Matius diulangi 4 kali, saudaraku. Ayat tadi ya, Yesus melenyapkan atau mengatasi penyakit dan kelemahan itu diulangi 4 kali. Dalam Matius 8 ayat 17 diulangi lagi. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, sekarang di bagian ini kelemahan dipakai kata yang berbeda dengan yang tadi, Matius 4. Karena kata kelemahan di situ sekarang dipakai kata asthenia. Dalam Alkitab bahasa Jawa dipakai kata keringkihan. Jadi yang tubuhnya ringkih, Yesus sanggup mengatasinya. Ya, haleluya. Bahasa Indonesia sehari-hari penderitaan. Net Bible memakai kata weaknesses. Dan kemudian King James Version memakai kata infirmities. Itu yang ditanggung, diatasi oleh
Tuhan. 2 ayat lagi dalam Matius, perhatikan di bagian ini. Matius 9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan di Matius 10 ayat 1, dia memanggil murid-murid, kemudian dia memberi kuasa kepada mereka untuk melakukan hal yang sama dengan Yesus. Jadi mari sebentar kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih sakit, yang tidak bisa beribadah, karena kita tahu bahwa ketika Yesus bisa melakukannya, maka dia memberikan kuasa kepada orang percaya juga untuk melakukan hal yang sama. Yang percaya katakan amin, haleluya. Yang kedua berikutnya. Jadi yang pertama, Yesus Tuhan mengatasi kelemahan. Yang kedua, Tuhan membantu kelemahan. Lanjut. Ini ayat yang terkenal. Yuk kita baca sama-sama Roma 8 ayat 26. 1, 2, 3. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Katakan sama-sama, Tuhan membantu kelemahanku. 1, 2, 3. Jadi dia bukan hanya mengatasi, dia bukan hanya melenyapkan, dia bukan hanya menanggung, dia bukan hanya memikul, ya, tetapi dia juga membantu kita dalam kelemahan kita. Yang berikutnya, ini yang ketiga. Saya belum salah ketik itu. Yang ketiga, Tuhan merasakan kelemahan kita. Next. Ibrani 4 ayat 15. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi yang ketiga, yang terakhir, Tuhan dia merasakan kelemahan kita. Dalam versi New King James Version dipakai kata sympathize, ya. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Dipakai kata simpati. Jadi Tuhan kita dia bersimpati dengan kelemahan kita. Tuhan kita Tuhan yang simpatik. Haleluya. Dan pada akhirnya kesimpulannya adalah bagaimana cara kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Yesus sudah mengatakan, mari kita ingat ini ucapan yang diucapkan Yesus di Taman Getsemani sebelum dia disalib. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Yesus memberikan solusi ketika kita mengalami kelemahan adalah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Anda dikasih sebuah tugas yang besar, engkau diminta membuat sebuah bangunan, di mana bangunan itu akan bertahan lama, dan kemudian bangunan itu akan menjadi sebuah fungsi yang besar di bumi ini. Engkau punya tugas, dan anggaplah ketika orang yang memberi tugas kepadamu itu menganggap engkau mampu, artinya engkau sudah cukup punya uang, engkau punya kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan. Dan orang ini berkata, aku memberikan engkau tugas karena aku tahu engkau mampu, engkau bisa buat sebuah bangunan yang bisa bertahan cukup lama, yang tidak tergoncangkan oleh apapun, dan kemudian bangunan itu bisa berfungsi dengan dahsyat di dunia ini. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku akan bangun bangunan itu dengan bahan kayu atau semen batu material yang terbaik? Saya mau tanya. Mana yang mau dipakai?
bertahan cukup lama, dan kemudian ini bangunan akan menjadi sebuah proyek yang luar biasa untuk bumi ini. Setiap kita pasti memilih untuk membangun dengan material yang paling kuat, campuran semennya yang paling baik, pakai batu yang berkualitas. Kalau mau pakai batu bata juga batu bata yang berkualitas, saudaraku. Kenapa? Karena bangunan ini harus bertahan lama. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan menciptakan manusia, proyeksinya, ingat, ketika Tuhan buat manusia supaya mereka menguasai bumi. Manusia ditentukan untuk memenuhi bumi, menguasai bumi, dan menaklukkan bumi. Kenapa Tuhan bikinnya dari tanah liat? Kenapa Tuhan bikinnya dari debu? Bukankah tanah liat itu sesuatu yang rasanya enggak berarti? Bukankah debu itu sesuatu yang tidak berarti? Bisakah si tanah liat ini menjadi makhluk yang kemudian perkasa, menguasai dunia, menaklukkan dunia, memenuhi bumi? Mampukah si tanah liat dan si debu ini? Itu material yang sepertinya lemah. Tetapi ingat, ketika Tuhan selesai menjadikan manusia dari tanah dan kemudian dari debu tanah, Tuhan menghembusi manusia itu dengan rohnya. Sehingga sebenarnya Tuhan ngerti. Katakan sama-sama, Tuhan gak pernah salah. Haleluya. Sisi tanah liat kita boleh lemah. Sisi tanah liat kita boleh mengalami kelemahan. Tetapi Alkitab berkata, roh itu penurut. Yang lemah itu daging. Karena itu saya mau berkata kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit. Yang sakit itu badanmu. Tetapi saya berdoa supaya rohmu itu menjadi roh yang tetap kuat dan perkasa. Haleluya. Kalau badan sudah sakit tapi juga rohnya nggak perkasa, rohnya lemah, tambah sakit hati lagi, saudaraku, tambah emosi, saudaraku. Oh, ini tambah berat. Tapi ayo rebut area jiwamu, rebut kendali jiwamu, dan biarkan, enggak apa-apa tubuhku sakit, asal rohku menjadi roh yang penurut, asal rohku menjadi roh yang perkasa. Karena aku diciptakan untuk menguasai bumi, aku diciptakan untuk memenuhi bumi, aku diciptakan untuk menaklukkan bumi, dan aku ciptaan yang mulia dari Tuhan semesta alam. Tutup Alkitab kita, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu yang singkat, bahwa Engkau mengatasi setiap kelemahan-kelemahan kami. Engkau mengatasi sakit penyakit dan juga kelemahan apapun bentuknya. Engkau Tuhan yang merasakan kelemahan kami, dan Engkau Tuhan yang membantu kelemahan-kelemahan kami. Engkau Tuhan yang membantu kami mengatasi kelemahan-kelemahan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam melihat anak-anak-Mu terbaring lemah. Karena itu biarkan kami bersama-sama akan menyembah Tuhan sebelum kami masuk perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan dan mengucap syukur buat kekuatan di dalam roh-Mu, sehingga Engkau bisa datang dan dengar firman Tuhan. Bukan panjang pendeknya, bukan lucu tidaknya, tetapi biarkan firman ini mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tubuh kami boleh sakit, tetapi kami sudah mengalami kebangkitan. Dan biarkan umat-umat-Mu yang di rumah pun dibangkitkan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau sakit itu karena kekhawatiran, sakit itu karena ketakutan, sakit itu karena kekecewaan, sakit itu karena kemarahan, sakit itu karena luka hati, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus.
Engkau Tuhan yang berkuasa menyembuhkan bagian luar, bagian dalam. Haleluya. Penyakit karena virus ataukah penyakit non virus. Haleluya. Organ dalam, organ luar yang terganggu disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, lihat ketika Yesus melayani, di awal dia tampil melayani, dia langsung berurusan membereskan sakit penyakit. Karena itulah itu sebuah fakta bahwa sakit penyakit menjadi musuh manusia sejak dosa masuk ke dalam dunia. Sakit penyakit menjadi musuh yang harus dibereskan oleh Tuhan Yesus. Karena itu terjadi akibat dosa masuk ke dalam dunia, dan hari ini sakit penyakit merajalela. Sakit penyakit berkembang dengan begitu dahsyat. Tetapi mari sebagai orang percaya kita tetap percaya bahwa Tuhan lebih dahsyat dari semuanya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Allah damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Allah damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nisi, panji keselamatan. Dia sang damai. Yehova, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Engkau Tuhan yang turun bekerja. Haleluya. Panji
keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai, Damai, Dialah Allah, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah Allah yang mencukupi. Dialah Raja Damai, Yehova, Yehova Rafa. Mari Engkau bekerja menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan. Amin, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Yehova Rafa, ya Tuhan. Haleluya. Engkau akan mencukupi segala keperluan kami. Yehova Nisi, panji keselamatan, Sang Damai, Yehova. Haleluya, haleluya. Sembuh dalam nama Yesus, sehat dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus. Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom. Sekali lagi Yehova Rafa, Rafa, Allah yang menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Shalom, Yehova Shalom, Sang Damai. Saya undang pelayan perjamuan maju ke depan. Haleluya. Bapak, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarkan Tuhan yang akan memberkati kami. Biarkan kami mengingat bahwa di salib Engkau menanggung sakit penyakit kami. Di salib Engkau menanggung segala kelemahan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Karena itu berkati perjamuan kudus pagi hari ini. Berkati yang melakukannya di rumah. Dan biarkan Engkau yang bergerak memberikan kuasa pemulihan dan kesembuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang
Rafa. Mana yang sedang menjadi kebutuhanmu, mana yang sedang menjadi keperluanmu, disembuhkan, dicukupi, dilindungi karena Dia panji keselamatan kita. Diberkati dengan kedamaian. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah damai. Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani, mari penuhkan, limpahkan bagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi, Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Dialah Raja damai. Dialah Raja damai. Dialah Raja damai. Dialah Raja damai. Ku di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Dia sangat bersimpati dengan kelemahan-kelemahanmu. Tangannya siap membantu dan menopang kita dengan kekuatannya. Hatinya membungkus hidup kita dengan kasihnya. Di rencanamu tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu. Haleluya. Tak pernah ku sendiri. Tanganmu. Haleluya. Amin, amin. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Yang belum dapat boleh lambaikan tangan. Adakah yang sedang merasa ditinggalkan dan sendiri?
Biarkan kita tahu bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Haleluya. Coba renungkan ayat yang kau terima di rotimu masing-masing. Yang di rumah renungkan firman Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Kristus ini, mari lihat ayat yang kau terima masing-masing dan biarkan itu memberikan kekuatan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah. Dia siap menghibur kita semuanya. Dia mengerti bahasa. Haleluya. Dan gelombang menerang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan sebelum kita makan tubuh Kristus. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Dalam segala kelemahan, dalam segala sakit penyakit, Engkau yang menghibur kami Tuhan. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Kami angkat tubuh Kristus dengan tangan kami dan kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah menanggung sakit penyakit kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah berkorban untuk kami. Oleh bilur-bilur Tuhan kami menjadi sembuh. Sebelum kami sakit Engkau sudah terlebih dahulu menanggungnya. Karena itu kami percaya bahwa Engkau lebih berkuasa atas semua penyakit apapun. Dan pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, katakan hanya dari Yesus, bukan dari yang lain. Tidak ada sumber yang lain yang bisa memberikan kami kekuatan. Nah, tinggalkanku
setia. Berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Mari kita angkat cawan anggur darah Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib, ajaib kau Tuhan, yes, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Dan setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Darahmu memberikan kesembuhan Tuhan. Haleluya, perjamuan kudus hari ini Tuhan biarkan membangkitkan dan menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Yang di rumah Tuhan disembuhkan, disehatkan, dijaga, dipelihara dalam nama Yesus. Haleluya. Mereka sehat kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Semua gangguan-gangguan yang mengganggu tubuh umat-umatmu dalam nama Yesus sudah dihancurkan. Haleluya. Setiap kelemahan sudah diatasi dalam nama Yesus. Haleluya, kekuatan terjadi, mujizat dinyatakan, dan biarkan kami mengalami lawatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati sebentar kami akan pulang. Tuhan yang akan mengawal umat-umat-Mu. Tetap jaga pelihara mereka dari semua virus apapun Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang bertumbangan di sekeliling kami. Tapi biarkan saatnya Engkau menyatakan perbedaan. Biarkan Engkau menyatakan perlindungan. Seperti Engkau melindungi umat Israel di Gosyen, maka Engkau juga akan melindungi setiap kami. Semua sakit penyakit Mesir, semua wabah Mesir, semua tulah Mesir tidak berlaku atas umat-umat Tuhan. Dan biarkan mereka dilindungi dengan perlindungan yang sempurna, diberkati dengan keberhasilan yang maksimal, dan keberuntungan yang ajaib jadi bagian mereka. Dan sekarang pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Bu Lina ya. Pak Yosef sehat? Pak Yosef ada? Oh ya Pak Yosef. Tinggal pusingnya ngeliang-ngeliang gitu. Kakinya sudah baik. Kemarin sudah dipijat sudah. Ini geliang ya? Punggungnya